pasar oligopoli. Jangan lupa simak materinya dari awal sampai akhir ya. Happy for watching. Kalian harus tahu apa itu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna. Karena pasar oligopoli yaitu pasar yang hanya terdapat beberapa perusahaan atau penjual yang memproduksi barang sejenis yang tidak banyak pesaingnya. Secara umum, pengertian oligopoli merupakan suatu keadaan di mana hanya ada 2-10 perusahaan yang menguasai pasar, baik secara sendiri-sendiri atau independen, atau secara bersama-sama, yang mana perilaku antar perusahaan saling ketergantungan satu sama lain. Setelah mengetahui apa itu pasar oligopoli, nah sekarang apa sih tujuan pasar oligopoli? Tujuan pasar oligopoli adalah agar para konsumen lebih leluasa memilih produk yang mereka inginkan. Nilai yang akan membuat produsen sadar untuk meningkatkan kualitas produk serta memenuhi kebutuhan konsumen mereka. Tentunya bagi produsen ini adalah tantangan tersendiri dan tentunya memberikan keuntungan lebih, terutama jika strategi pemasaran yang dilakukan itu tepat. Pasar oligopoli juga memiliki ciri-cirinya loh. Ciri-ciri pasar oligopoli yang pertama yaitu mempunyai sifat saling mempengaruhi atau yang biasa disebut dengan mutual independent. Yang kedua, memiliki 2 produsen atau lebih, paling tidak kurang dari 10 produsen. Yang ketiga, produk yang dijual homogen atau seragam. Selain itu, sifatnya juga saling menggantikan satu sama lain. Yang keempat, kebijakan produsen utama menjadi acuan oleh produsen lainnya. Yang kelima, harga produk hampir sama karena kebijakan harga ini dipengaruhi oleh pemerintah. Yang keenam, produsen baru sulit masuk industri karena produsen utama sangat kuat dalam strategi pemasarannya. Dalam perekonomian yang sudah maju, pasar oligopoli banyak dijumpai karena didukung teknologi yang sangat modern. Ada beberapa faktor yang menimbulkan kebijakan terbentuknya pasar oligopoli, yaitu ada 2 faktor. Yang pertama adalah skala ekonomis. Perusahaan dalam pasar oligopoli didukung oleh teknologi padat, modal dalam proses produksinya. Yang kedua adalah kompleksitas manajemen. Struktur industri oligopoli ditandai dengan adanya kompetisi harga dan non-harga. Perusahaan harus cermat dalam memperhitungkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan reaksi yang merugikan dari perusahaan pesaing. Kemampuan manajemen yang baik dituntut agar mampu bertahan dalam struktur industri. Selanjutnya adalah macam-macam pasar oligopoli. Yang pertama adalah pasar oligopoli murni, yang kedua adalah pasar oligopoli terdiferensiasi, yang ketiga adalah pasar oligopoli non-kolusi, yang keempat adalah pasar oligopoli kolusi. Nah, contohnya seperti perusahaan atau organisasi yang menjual batu bara, emas, dan perusahaan yang memiliki sedikit pesaing seperti Gojek atau Grab, seperti perusahaan Unilever, perusahaan Telkomsel, dan lain sebagainya. Salah satu studi kasus dari pasar oligopoli ini adalah perusahaan Pertamina, Shell, dan Total. 3 perusahaan besar ini merupakan contoh dari pasar oligopoli. Mereka menjual produk yang hampir sama. Dikatakan pasar oligopoli karena hanya sedikit produsen yang menjual produk bahan bakar seperti 3 perusahaan tersebut. Nah, mereka ini juga memiliki sifat saling menggantikan. Misalnya, jika Pertamina mengalami kebangkrutan, maka posisi Pertamina nanti akan digantikan oleh perusahaan Shell dan perusahaan Total. Harga produk yang dijual juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Dikatakan pula sebagai pasar oligopoli karena sulitnya pesaing baru untuk masuk, karena ketiga produsen tersebut sudah sangat kuat dan memiliki strategi yang matang. Nah, pada masa pandemi sepanjang semester 1 tahun 2020, ekonomi dunia dan tak terkecuali negara Indonesia mengalami penurunan sangat tajam yang berimbas kepada volume penjualan di sektor industri dan retail. Pertamina masih jauh lebih baik dari rata-rata perusahaan besar lainnya. Kerugian juga disebabkan oleh penurunan dan fluktuasi nilai tukar dan harga minyak mentah dunia yang juga menyumbang terhadap kerugian. Jadi
Jadi kesimpulannya yaitu pasar oligopoli adalah pasar persaingan yang tidak sempurna, di mana hanya terdapat 2-10 perusahaan yang mendominasi pasar. Produk yang dijual biasanya homogen atau terdiferensiasi, memiliki sifat saling mempengaruhi antar perusahaan.